Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam rangka launching Bunda Wakaf Wanita Islam. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita tidak termasuk hamba-hambanya yang sesat. Minaz zulumati ilan nur. Kita menjadi hamba yang mendapat pencerahan, yang keluar dari kegelapan menuju alam yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini tak lupa kami sampaikan salam takzim dan hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Roji yang telah berkesempatan waktunya untuk wanita Islam pada pagi ini. Dan kami harapkan Bapak Menteri sekaligus meresmikan Bunda Wakaf Wanita Islam. Kemudian yang kami hormati juga para narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan nanti Pak Nuh juga tidak ada beliau bisa bergabung. Kemudian Bunda Wakaf kita, ya ikon Bunda Wakaf kita Mbak Nini Karlina yang alhamdulillah juga sudah bergabung. Kemudian dari Dewan Masjid Indonesia cabang Jogja, karena ini yang pertama mengembangkan program wakaf uang tunai ini. Selanjutnya dari BTN Syariah, Bapak Slamet Wahyudi SE, beliau juga ini BTN Syariah yang proaktif senantiasa mengikuti perkembangan peraturan tentang wakaf ini. Jadi kalau ada undang-undangnya keluar, ada peraturan tentang Kementerian Keuangan terkait wakaf khususnya, maka BTN Syariah yang segera menyesuaikan. Dan para ibu pengurus Majelis Pertimbangan, ini Ketua Umumnya Bu Sri Harti dan seluruh jajarannya, Majelis Hikmah dan seluruh jajarannya, pengurus wanita Islam dari Sabang sampai Merauke yang sudah bergabung pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih dan tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita mensukseskan gerakan Bunda Wakaf ini menjadi gerakan nasional untuk penguatan ekonomi umat Islam. Jadi ini yang senantiasa nanti kita harapkan. Karena kita harus sama-sama menyadarkan, mengajak masyarakat sebagaimana himbauan anjuran dalam surat Al-Baqarah 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Di sana disebutkan bahwa perumpamaan orang yang mengeluarkan, menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan orang yang mendermakan sebutir biji yang menjadi 7 butir menumbuhkan dan berlaku kelipatan-kelipatannya. Jadi kalau Anda mewakafkan, ini program wakaf ini kan hanya 50.000 ya. Gerakan 50.000 wakaf ini jadi semua orang bisa berwakaf. 50.000 itu kan hanya semangkok bakso ya. Malah kalau kita ke tempat yang agak ke tengah gitu ya, itu 50.000 nggak dapat bakso ya. Tetapi dengan 50.000 yang kita wakafkan ini akan menjadi penolong kita ila yaumil qiyamah. Sampai di hari akhir nanti ini akan menjadi penolong kita amal jariah yang tidak terputus. Mudah-mudahan
ini menjadi gerakan bersama umat, ya. Kalau umat sudah bergerak, insya Allah umat Islam akan kuat, ya. Organisasi akan kuat karena kita bersama-sama. Terima kasih juga bersama ini hadir juga teman-teman dari Ormas Perempuan, ya. Bersama ini juga ada perwakilan dari Kowani, ada Ibu Neni. Bu Neni ini bidang organisasi, ya Bu Neni. Insya Allah kita selalu berkontribusi, bersinergi aktif, membantu pemerintah menjalankan program-programnya. Jadi perwakilan-perwakilan wanita Islam mudah-mudahan juga aktif ya di Kowani. Nah, kita berharap nanti Kowani bisa bersinergi dalam hal Bunda Wakaf ini. Kami mengharapkan keikutsertanya terhadap pengembangan program yang akan kita kembangkan ini. Kita sebagai organisasi yang punya misi ingin menjadi organisasi yang unggul, menjadi perempuan yang unggul, ya. Perempuan yang unggul tidak berarti harus perempuan memimpin semua, tapi perempuan berperan aktif di segala lini. Karena kita ingat semua potensi itu bisa mulai dari perempuan, potensi negatif maupun potensi positif. Potensi negatif apabila seorang perempuannya yang tidak bisa mendampingi suami yang baik, maka suami berpotensi menjadi koruptor karena istrinya pengennya shopping terus. Tetapi aura positifnya juga bisa dimulai dari perempuan. Perempuan bisa menjadi ikon yang positif karena sesuai hadis bahwa sebaik-baik perhiasan adalah perempuan, wanita yang solihah. Wanita solihah tentu saja wanita yang selalu mengajak kebaikan. Nah, ini Bunda Wakaf adalah salah satu wujud dari perempuan yang solihah itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena kenapa kami undang seluruh perwakilan ormas, karena memang wanita Islam tidak ingin sendiri dalam melakukan kebaikan. Wanita Islam ingin bersama-sama, mengajak bersama-sama perempuan Indonesia, wanita Indonesia untuk turut aktif mengentaskan kemiskinan, membangun UMK, ya, usaha menengah kecil, yang ini juga menjadi gerakan pemerintah untuk bersama-sama membangun ekonomi umat. Mudah-mudahan ketika ekonomi umat, maka umat Islam tidak menjadi umat yang terbelakang, tapi umat Islam akan memimpin dari sisi ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Insya Allah pada program bulan Desember kita akan memecahkan rekor muri untuk Bunda Wakaf ini. Insya Allah Bunda Wakaf ini sudah trademarknya wanita Islam, ya sudah kita daftarkan. Nah, mudah-mudahan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bisa bersama nanti ketika memecahkan rekor muri pada bulan Desember tanggal 13 Desember 2020. Jadi kita akan klik pada saat itu dan sekian ratus ribu sudah terkumpul. Jadi program yang akan kita gaungkan ini Bunda Wakaf ini adalah bagaimana berwakaf semudah memesan ojek online. Ya, kalau ojek online tuh kita pertama cuman dari mana, mau kemana, bayarnya berapa. Nah, inilah yang nanti akan menjadi program ramah yang bisa kita sosialisasikan, yang bisa kita lakukan hanya menggunakan HP yang kita miliki. Jadi insya Allah HP kita juga ikut masuk surga ya. Jangan hanya HP kita selama ini kan mengajak kita ke hal-hal banyak yang negatifnya. Suaranya hilang, Bunda.
Ini problemnya kalau online begini ya. Jadi sinyalnya hilang pergi, datang pergi kayak lagu ya. Baik, mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi mudah-mudahan jadi lupa ya tadi ngomong apa. Terima kasih kepada Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia yang nanti akan mendampingi Bapak Ibu sekalian yang ingin menjalankan program wakaf ini. Jadi seperti video yang di-share tadi bahwa kita ada edukasinya setiap minggu ya, setiap pekan itu ada edukasinya. Ibu-ibu harus ikut sampai paham. Dan kalau bingung tadi seperti di halaman terakhir dari video tadi ada nomor kontaknya. Jadi ibu-ibu akan dipandu sampai ibu-ibu mengerti bagaimana cara berwakaf yang semudah memesan ojek online. Ya, jadi wakaf itu tidak susah, tetapi dengan wakaf ini modalnya utuh, manfaatnya bisa dimanfaatkan untuk umat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk bersedia membuka acara launching wakaf Bunda Wakaf Wanita Islam ini secara resmi. Dan kepada Bapak Menteri mohon supportnya supaya program ini bisa senantiasa kami lakukan. Dan alhamdulillah kami laporkan juga kepada Bapak Menteri, selama ini wanita Islam sudah bersama-sama untuk sosialisasi dan fasilitasi BIMWIN, bimbingan calon pengantin. Ini wanita Islam sudah punya tenaga fasilitatornya dan kemarin tahun 2019, kita sudah melatih 200 calon pengantin. Mudah-mudahan ke depan tahun 2019 ini karena ada COVID kita tidak melakukan Pak, tapi sosialisasi via online kita lakukan. Kemarin di Semarang, Jawa Tengah, pengurus wilayah Jawa Tengah juga melakukan dampak pernikahan dini di era COVID, Pak Menteri. Jadi rupanya di era COVID ini juga angka pernikahan dini juga meningkat. Nah ini kemarin kita bekerja sama dengan Kanwil Jawa Tengah, Pak Menteri. Alhamdulillah wanita Islam juga ada di 34 provinsi dan ini mudah-mudahan kita bisa bersinergi untuk program-program pemerintah yang terkait dengan terutama penguatan peran perempuan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semua partisipasinya yang telah ikut mensukseskan acara launching Bunda Wakaf ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya kenalkan Pak Menteri, Mbak Nini, ini ikon Duta Wakaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bisa sapa Pak Menteri, Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mitra kita Pak Menteri yang akan bersama-sama menyuarakan wakaf, Bunda Wakaf. Dan beliau ini tidak hanya konsen untuk akhirat ini Pak, untuk program akhirat ini, tapi beliau juga sedang mengembangkan taman kanak-kanak pendidikan Al-Quran. Beliau punya yayasan di Banyuwangi Pak Menteri. Mungkin nanti kita tinjau Pak Menteri ke sana. Allah, Masya Allah. Mungkin itu. Terima kasih. Monggo Mbak Novi silakan. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam yang telah memberikan sambutannya. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Bunda Wakaf Wanita Islam yang akan disampaikan oleh Ibu Nini Karlina SE. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati Bapak Ketua Badan Wakaf Indonesia, yang saya hormati Ibu Ketua Umum PP Wanita Islam Indonesia, yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Yogyakarta, Partnership dan Development Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, dan juga
Bunda wakaf sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya boleh menyapa dulu ya, ini Duta Bunda Wakaf semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya ibu-ibu? Baik. Alhamdulillah. Bunda Marfuah, ada Bunda Indah, ada Bunda semua yang saya hormati dan saya sayangi. Alhamdulillah, Masya Allah. Mohon maaf saya pakai catatan ya. Takutnya nanti saya terjun bebas keluar dari rel. Soalnya kan saya biasa pegang mic di panggung ya Bu. Membawakan lagu-lagu. Masih ingat nggak Bu? Kalau bulan bisa ngomong, Suaranya hebat sekali. nggak bisa ngomong. Alhamdulillah. Suaranya masih merdu, Mbak Nini. Terima kasih Bunda-Bunda. Dan hari ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya dinobatkan sebagai Duta Bunda Wakaf dari Yayasan Wanita Islam Indonesia. Ibu Marfuah, terima kasih banyak atas kepercayaannya dan seluruh Dewan Pengurus Wanita Islam Indonesia dimanapun berada. Dan terima kasih juga hari ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah menjadi ladang ibadah buat saya. Alhamdulillah. Amin. Mungkin saya boleh sedikit bercerita ya, ibu-ibu, bapak-bapak semua ya. Saya mau curhat ceritanya nih. Kenapa sih Nini Carlina, seorang ibu rumah tangga dan dikenal sebagai penyanyi nasional, kok tiba-tiba ada di sini? Kenapa, ngapain? Seperti itu kan ibu-ibu ya. Kalau boleh izinkan saya mengaji sedikit, boleh Bun? Monggo, silakan sayang. Boleh. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi begini, alhamdulillah saya tahun ini mendapatkan begitu banyak petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya Allah meridhoi saya untuk bisa khatam Al-Qur'an Ramadan tahun ini, dan ada satu ayat yang membuat saya tuh selalu terngiang-ngiang gitu. Dan itu yang selalu saya afirmasi setiap hari, selalu saya angankan. Apa ini dan saya harus bagaimana? Ini ayatnya. Surat Al-Hadid ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mohon maaf saya terharu. Saya terharu karena ternyata setiap firman Allah itu benar sekali, bahwa setiap kali kita mempunyai niat yang baik, insya Allah Allah memberikan jalan. Dan mungkin ini yang terjadi kepada saya salah satunya. Jadi saya sangat terinspirasi dengan ayat ini, dan sampai akhirnya ayat ini membawa saya bertemu dengan jati diri saya yang sebenarnya sebagai sebagai manusia yang mendapat percikan sifat Allah An-Nafi, yang maha pemberi manfaat. Dan insya Allah saya selalu berdoa dari hari itu kepada Allah bahwa ya Allah, jadikanlah hamba ini manusia yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dan saya dipertemukan oleh Allah dengan Bunda Marfuah, yang mana saat itu saya sebetulnya
ingin berkonsultasi masalah wakaf konvensional, yang mana menurut saya waktu itu di pikiran saya bahwa untuk berwakaf kita harus memiliki sebidang tanah, kemudian kita harus memiliki begitu banyak biaya untuk bisa membangun musola, masjid, tempat ibadah dan lain sebagainya. Tapi begitu bertemu dengan Bunda Marfuah, yang alhamdulillah hari ini kita sebentar lagi akan meresmikan Duta Bunda Wakaf, saya baru tahu bahwa ternyata wakaf itu bisa dalam bentuk uang dan hanya senilai semangkuk bakso dan es teh manis buat saya. Subhanallah, alhamdulillah. Dan ini insya Allah akan menjadi jalan untuk kita menjadi sukses, makmur, sejahtera, dunia akhirat, dan dengan pahala yang melimpah tidak putus-putusnya. Pasti bukan cuma saya yang mau ya Bunda-Bunda ya. Semua pasti kita mau ya Bunda ya. Setuju ya Bunda ya? Insya Allah kita bersama akan meraih sukses, makmur, sejahtera, dunia akhirat dan berlimpah pahala yang tidak terputus insya Allah. Insya Allah. Dan semua akan kita dapatkan di sini di Bunda Wakaf Wanita Islam Indonesia. Dan saya ingat ada 3 hal ini yang membuat pahala seorang manusia itu tidak akan terputus, yaitu 1 sedekah jariah, kemudian 2 anak soleh yang mendoakan orang tua, dan ketiga membagikan ilmu yang bermanfaat. Kita dapat semua di sini. Kita bisa membagikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dari dana abadi ini kita bisa mencetak anak-anak yang soleh dan soleha melalui sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik. Kemudian sedekah jariahnya juga top TOPBGT. Kita nyanyi dulu. Nyanyi boleh ya Bun? Mangga. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Insya Allah bunda-bunda semua, Amin. dengan Amin. menjadi duta Bunda Wakaf, kita menjadi sukses, makmur, sejahtera dunia akhirat dengan pahala yang tidak terputus, sehingga cukup bekal kita. Nanti saat tugas kita sebagai manusia sudah selesai di dunia, dan kita harus pulang kembali ke rahmatullah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jika ada salah kata datangnya dari saya dan segala kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Duta Wakaf Wanita Islam yang telah bercerita, bernyanyi dan mengaji untuk menghibur kita semua. Semoga baik Ibu maupun kita yang ada di sini diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baiklah acara selanjutnya sama-sama kita mendengarkan arahan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus melonceng Bunda Wakaf Wanita Islam. Kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dipersilakan. Mana Pak Menterinya? Nah,